Jadi sebetulnya tantangannya datangnya justru bukan dari institusi-institusi agama ataupun pemerintah, tapi lebih ke masyarakatnya Sosial sendiri ya. ya, dari sosialnya. Aku tuh pernah baca postingannya Madeleine yang Meghan Markle tuh. Wah, itu kan juga banyak banget ya. yang apa, selisih pendapat itu luas banget, banyak banget di sana ya. Justru malah kadang pendapatnya tuh malah kayak meragukan capability si penulisnya, misalnya kayak gitu ya. Justru tantangannya sendiri datang banyak dari sesama perempuan kah, Mbak? Juga sih, itu juga miskonsepsi mengenai perempuan. Oke. Dibilang bahwa perempuan ini suka lebih catty gitu ya, suka lebih jahat sama perempuan sendiri. Karena enggak juga sih. Eh, sama-sama aja gitu. Dan itu yang kasus Meghan Markle itu menarik sih karena kan banyak sekali yang membela. Saya bingung karena saya sebenarnya tidak terlalu peduli gitu sama Meghan Markle, tapi kenapa banyak sekali yang mencerca dia gitu, dan kok kelihatannya kayak jadi kayak seksis juga ya, menganggap seksis dan ada nuansa rasialis juga. Menganggap ini menantu perempuan nggak tahu diri nih gitu. Itu kan juga isu-isu yang sebenarnya soal feminisme, dan terus dia tuh kan janda gitu kan, itu juga kadang suka diangkat-angkat. Lalu sebetulnya kan yang menurut saya lebih penting ya sistem kerajaan itu kan yang sebenarnya udah nggak perlu ada sih, karena itu kan ini berkelas banget gitu ya, dan dibayar pajak oleh negara, oleh rakyat. Mereka bergelimang kemewahan sebetulnya kan. Nah itu sih yang sebetulnya menurut saya perlu disoroti, dan gimana sih ada kasus yang lebih besar gitu di istana, si Pangeran Andrew nih allegedly pedofile dan suka mau ini apa ya, pedofile, suka memakai traffic ini gitu ya, women, tapi itu nggak pernah, jarang disorot gitu, tidak sadis ke si Meghan Markle gitu. Jadi itu juga isu-isu feminisnya sebetulnya yang harus disorot, bahwa enak sih jadi laki-laki ini kayaknya nggak disorot nih, terutama laki-laki kulit putih ini banyak punya privilege gitu di masyarakat. Malah kita jadi kayak ngadu-ngaduin perempuan nih, Meghan sama Kate Middleton nih, mana tim mana kalian, tim mana. Jadi ya itu yang suka kita sorot itu gitu, karena suka banyak yang salfok gitu sama isu-isunya. Oke. Kalau ngomongin British Royal Family, terus kolonialisme, dekoloni lagi, itu mah bisa satu episode sendiri kayaknya. Ya. Mungkin nanti kita bahas episode sendiri ya, kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan apakah masih perlu ada gitu ya. Gitu. Ini seru banget nih ngobrol. Kasih pandangan banget ya, betul. Nah, kalau Mbak Hera sendiri menilai nih, kenapa sih perempuan ya, entah itu perempuan belum berumah tangga atau single parents atau perempuan yang udah punya suami punya anak itu harus feminis, Mbak? Oke. Kalau sebenarnya saya merasa semua orang sih harus jadi feminis, nggak cuma perempuan aja. Perempuan aja yang feminis, laki-lakinya enggak, sebenarnya masyarakatnya patriarkal banget, nanti agak lebih sulit gitu perjuangannya. Tapi memang penting banget buat perempuan jadi feminis karena kita belum mencapai kesetaraan gitu. Masih banyak isu yang mungkin nggak kerasa gitu ya buat kita di Jakarta yang udah berpendidikan, udah bisa kerja gitu. Tapi kita lihat angka aja gitu ya. Kematian ibu anak tuh masih tinggi banget, tertinggi di ASEAN, masih dari kapan tahu itu aja masih aja gitu. Berarti kan nggak diperhatiin ya kesehatan ibu dan anak. Lalu tingkat pendidikan juga sebetulnya misalnya masuk SD itu masih banyak, tapi makin ke atas perempuan makin dikit, itu masih aja gitu. Jadi lalu apa lagi ya, di politik walaupun sudah ada kuota tetap perempuan sedikit. Lalu di perusahaan pas masuk sih mungkin banyak gitu, perempuan sama laki-laki bisa berimbang, tapi atas makin ke tingkat kepemimpinan makin sedikit. Bahkan kayaknya di Indonesia kayak CEO perempuan cuma 8 atau 15% gitu, saya lupa, itu dikit banget. Levelnya sedikit ya perempuan. Banget. Itu juga karena ya perempuan dibebani
tanggung jawab rumah tangga, dianggapnya itu urusan perempuan gitu. Padahal itu harusnya kan tanggung jawab bersama kan. Nah makanya waktu pandemi ini seharusnya jadi momentum sih, bahwa ada yang nggak beres nih dengan tatanan masyarakat terutama soal kesetaraan gender gitu. Banyak sekali ibu-ibu dan saya juga termasuk ya, ibu yang mengeluhkan gitu, aduh capek banget ya, sudahlah misalnya yang ibu rumah tangga jadi seharian gitu nggak ada me time ya karena ngerjain kerja rumah tangga, nyiapin makan, uh, terus juga anak SFH gitu ya, school from home itu juga ibunya nyiapin gitu semuanya, jadi capek banget. Nah, yang bekerja juga ditambah lagi work from home gitu. Jadi banyak ibu-ibu yang stres sampai depresi juga. Nah, itu sih sebetulnya kenapa kita harus jadi feminis tuh untuk mempertanyakan dan mengubah, mengkritik eh, peran-peran apa tatanan seperti ini gitu. Untuk mengubah supaya aduh cewek melulu sih yang jadi yang masih aja kita mengalami kesusahan seperti ini gitu, penindasan seperti ini gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin kekerasan seksual, tiap tahun KDRT naik, tiap tahun angka kekerasan seksual naik gitu, dan itu di KDRT itu yang paling banyak juga terhadap istri gitu. Jadi kalau angka-angka kita lihat aja angka misalnya, aduh gua nggak mau mikirin nih soal feminisme perempuan gitu, tapi itu terjadi gitu, dan kita punya tanggung jawab untuk mengubah itu. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi Menarik ya, kenapa perempuan harus Iya. harus memahami dan hidup dengan semangat feminisme ya. Karena benar banget feminisme ini sebenarnya berbicara kesetaraan dalam pendidikan, terus kesehatan reproduksi. Kalau mungkin di Nuju Bulan kita fokus membahas kayak kesehatan mental perempuan saat hamil dan juga masa postpartum. Kita bikin banyak kelas buat memberdayakan perempuan gitu ya. Terus juga ada kayak apa, isu KDRT juga besar sekali ya Mbak. Jadi sebetulnya feminisme ini bukan memberontak ya, bukan gerakan yang bandel gitu ya. Tapi justru bisa melindungi sesama perempuan ya. Betul, untuk kebaikan kita bersama. perempuan, anak, kelompok yang lebih lemah gitu, kelompok yang lebih rentan, semuanya sih. Oke, nah tadi kita udah ngobrol ya mengenai apa Mbak, feminisme, terus British Royal Family sebagai intermezzo dengan Pangeran Andrew yang udah maksudnya kasusnya segede gitu tapi kayaknya nggak diekspos di media gitu ya. Itu kan sebetulnya salah satu contoh keberpihakan media ya terhadap perempuan dan laki-laki yang nggak fair sebetulnya. Nah, kita ngomong jauh-jauh nih tadi Mbak Hera segala macem ya mengenai kinerja Mbak Hera sering bikin atau mengulas, mengkritisi situasi sosial di Indonesia mengenai feminisme dan patriarki. Nah, kalau aku boleh tahu Mbak Hera sendiri dalam keseharian, terus untuk orang-orang terdekat, keluarga, pasti juga mendidik ya untuk menghargai. Mungkin belum mendidik, aku nggak tahu nih apakah udah mendidik mengenai feminisme itu apa atau justru kayak mengajarkan konsep menghargai perempuan gitu. Kalau iya seperti apa tuh Mbak biar kita bisa memulai mungkin kita bisa mencontek. Ya bisa mencontek karena aku sama Ayu anaknya juga laki-laki. Kalau aku punya anak perempuan tapi Ayu anaknya juga laki sama kayak aku juga. Gimana ya kita cara memperkenalkan bukan feminisme gitu ya. Kalau feminisme mungkin anak balita, anak aku sama Ayu mungkin nggak akan paham. Mungkin tapi mengajarkan konsep untuk menghargai sesama ini maksudnya manusia gitu, tidak tanpa melihat gender gitu, tapi sesuai dengan usia si anak ini nih gitu. Mungkin kan kalau udah besar anak orang udah dewasa kita bisa ngerti nih ya? Lo baca aja nih Magdalene kita bisa gitu. Cuma kan kalau anak-anak balita gimana ya kita cara kita mengajarkannya tuh gimana sih Mbak? Boleh share pengalamannya Mbak? Iya boleh. Anak kita nggak ini ya gitu ya, nggak katakanlah tidak menjadi orang yang nantinya akan menindas perempuan atau orang lain gitu. Itu sebenarnya dulu saya pikir aduh kita berat banget ya kalau gede anak perempuan karena masih patriarkal gitu, masih banyak kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebenarnya jadi ya sama beratnya lah gitu ya, berat juga gitu.
anak saya masih kecil, masih 5 tahun, baru masuk TK. Tapi sebetulnya saya sudah sedikit demi sedikit menanamkan sih bibit-bibit feminisme dan kesetaraan gender. Misalnya yang sederhana banget soal baju. Bajunya saya nggak yang biru aja atau apa gambar ini gitu ya. Tapi juga warna pink. Saya nggak bilang ini nggak tentunya nggak saya ceramain atau gimana, tapi saya cuma pengen nunjukin gitu bahwa cowok juga bisa pakai pink, sepatunya pink, ininya pink gitu kan. Kadang juga saya Pak beli sepatunya yang perempuan, nggak sih saya karena pelit aja ya. Kadang Sama yang Mbak, diskon, sama. Saya juga. yang diskon yang mana ya itu yang saya beli gitu. Nah itu sih pertama baju gitu ya. Dan bahwa juga mainan tidak bergender, main boneka sok gitu, main masak-masakan silakan gitu, main apa aja saya nggak larang gitu. Dan saya bahkan beliin sih dan dia juga tahu. Lalu juga lewat role model gitu saya tunjukin pembagian peran di rumah tangga tuh semua harus ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi dia juga udah saya suruh buat sedikit-sedikit lah gitu, nyapu, terus cuci piring kayak gitu. Lalu dari kecil dari bayi juga saya bacain dan saya kasih asupan-asupan bacaan yang tokohnya perempuan. Jadi dia bisa tertanam gitu ya, terinternalisasi bahwa oh perempuan tuh berdaya, perempuan tuh kuat, perempuan tuh juga bisa jadi pemimpin. Misalnya yang saya suka tuh ada cerita anak-anak klasik Madeline, si anak perempuan pemberani gitu. Lalu dia tahu tuh tokoh-tokoh perempuan yang kuat misalnya. Soalnya kan banyak yang dijadiin buku anak-anak gitu ya, kayak Rosa Parks gitu, siapa lagi Zaha Hadid atau siapa gitu. Jadi biar tertanam lah gitu. Dan yang penting juga adalah tidak menekankan stereotip gender, misalnya nggak boleh nangis, nggak boleh apa gitu kan. Dan temannya tuh ada yang tomboy, suka naik-naik pohon, suka main skuter gitu ya. Tapi saya bilang itu keren ya teman kamu ya. Saya nggak bilang kamu anak laki-laki kok nggak bisa main skuter, kok nggak berani. Saya nggak pernah bilang gitu sih. Kalau dia emang nggak berani ya udah gitu. Dan juga saya sejak awal bilang buat dia mengenali emosinya. Karena laki-laki itu biasanya supres emosinya. Nggak boleh nangis, nggak boleh mengekspresikan emosi yang beragam gitu. Nanti kalau misalnya sensitif dibilang banci, kalau nangis dibilang cengeng. Nantinya tuh dia hanya tahu emosi itu cuma kekerasan aja gitu, cuma efeknya tuh nanti dia cuma tahu ya bentuknya marah aja gitu. Jadi saya dari sekarang udah bilang, oh mau nangis ya nangis aja gitu, mau sedih silakan gitu. Terus kamu kenapa? Kamu sedih, marah, kaget, semangat atau apa gitu. Jadi mengenali emosi-emosi itu sih gitu. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Jadi mulai ngajarin dari dengan mungkin tidak mengkotak-kotakan kayak Baju, warna, baju, mainan kayak gitu ya. Gitu. Kalau mau nangis, Juga kayak yang assemble furniture atau itu saya gitu. Jadi buat nunjukin ya semua bisa gitu. Itu survival skill bukan peran gender. Gitu. Oke. Semoga kita bisa ngajarin mencontoh pelan-pelan ya. pelan-pelan mencontek ilmu dari Mbak Hera, kita terapin ke anak-anak kita juga Iya. nih ya, keluarga. Karena sayang banget kalau Iya. semangat feminisme cuma putus di kita ya, di generasi kita, ke anak-anak juga susah gitu. Tapi benar kata Mbak Hera, nggak cuma hanya ibu ternyata harus Iya. feminisme ya, bapak juga harus punya semangat feminisme yang sama si laki-laki ini gitu. Oke, thank you banget ya Mbak Terima kasih, Hera Mbak Hera. untuk ngobrol-ngobrolnya inspiring banget. Udah jelas. Iya, aku sama Ayu nggak bingung-bingung lagi ya kalau Iya, ditanya benar. feminisme apa enggak. Sebetulnya label itu nggak terlalu penting ya. Yang penting Ya. kita tindakan nyatanya aja gimana ya ke keluarga dan ke lingkungan sosial. Tapi kalau ada yang bilang feminis juga jangan dimusuhin sih. Iya, Iya. betul ya. Nggak boleh dimusuhin juga gitu ya. Oke, Mbak Hera, thank you ya untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung nih, nggak hyper personal begini lewat Zoom. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Hera. Sama. Sampai jumpa. Ya. Jadi itu
itu tadi sesi ngobrol kita ya. Udah nggak bingung-bingung lagi apakah orang feminisme itu harus orang yang turun di jalanan. Iya benar, harus memperjuangkan pandangan-pandangan ini, ternyata harus begitu harus. ya. Kita dari rumah pun bisa tetap punya semangat feminisme ya. Mungkin dengan cara mensupport sesama perempuan ya. Betul. Caranya seperti apa ya, tiap orang pasti beda-beda ya caranya. Sama seperti misalnya yang 7 bulan kerjakan. Iya. Kita membuat rangkaian kegiatan ya yang mendukung dan memberdayakan ibu agar nggak frustasi menjelang melahirkan atau saat masa postpartum. Itu juga udah semangat feminisme sebetulnya dengan ya. Kamu jadi support system sesama Ibu, perempuan betul. Ya, kamu juga mempunyai semangat feminisme ya. Betul. Gitu, ya kurang lebih seperti itu keluarga Nuju Bulan. Nah, hari ini kalau kita kuliah udah dapet 6 SKS kayaknya. Tinggal siap ujian ya. Tinggal siap ujian. Nah, ngomong-ngomong buku nih, dari tadi aku bintang tamu kita ya, bintang tamu kita hari ini kan Mbak Hera Diani. Beliau adalah co-founder dan juga jurnalis dari Magdalene. Mbak Hera ini juga bagi-bagi buku untuk komunitas keluarga Nuju Bulan. Kita punya 5 buku. Bukunya ini 38 and Pregnant, jadi tentang kehamilan ya, gitu bukunya. Ini ditulis langsung oleh Mbak Hera ya? Ya, Mbak Hera Diani dan Aditya Patisawiya sebagai ilustratornya. Gitu. Cara bagi bukunya gimana? Caranya, kalau buat keluarga Nuju Bulan yang mau bukunya ini, kita punya 5 buku untuk 5 orang pemenang. Caranya, pertama, follow Instagram Nuju Bulan. Kedua, subscribe YouTube Nuju Bulan. Ketiga, follow akun podcastnya Nuju Bulan. Studio. Semuanya Nuju Bulan Studio gitu ya. Gampang. Cara ngedapetinnya untuk keluarga Nuju Bulan yang mau bukunya, kita punya 5 buku. Yang pertama caranya adalah follow Instagram Nuju Bulan. Kedua, subscribe akun YouTube Nuju Bulan Studio. Ketiga, follow podcastnya Nuju Bulan. Semuanya kalau kalian udah follow, udah subscribe, kalian screenshot, lalu kirim ke WA admin Nuju Bulan Studio. Nanti bagi yang beruntung, kalian akan dihubungi oleh tim kami ya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu bulan depan ya. Dah.